Bab 283, Balzac Lutbet 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sepasang mata menatap keluar dari antara celah bergeser. Setelah berhenti di Eugene selama beberapa detik, mata beralih untuk melihat orang-orang lain di sana. Kemudian mata berhenti sekali lagi pada Christina. Respons naluriah Eugene terhadap penampilan tak terduga ini adalah berpikir, apa-apaan ini? Dia hanya bertemu mata itu selama beberapa saat, tetapi Eugene masih bisa merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Tanpa disadari, Eugene maju selangkah. Meskipun hanya itu yang dia lakukan, sensasi menusuk yang datang dari kulitnya sebagai respons terhadap gerakan itu adalah tanda pertama dari ancaman yang ada di depannya. Dia merasakan kekuatan gelap yang menakutkan datang dari mata itu. Jadi dia yakin orang ini terlibat dengan ilmu hitam, tetapi ada hal lain yang akrab dengannya. Tepat pada saat itu, pilar tanah yang telah bangkit dari tanah tiba-tiba hancur berantakan saat sesuatu melompat keluar dari dalam. Ledakan itu membuat Eugene lengah selama beberapa saat. Tidak, daripada membuatnya lengah, Eugene sebenarnya kewalahan oleh tekanan, bahkan jika itu hanya untuk beberapa detik. Apakah itu karena kekuatan sosok itu? Tidak, itu tidak seperti itu. Sebaliknya, apa yang membuat Eugene kewalahan adalah kebencian dan niat membunuh yang mengerikan dari sosok itu. Kebencian dan niat membunuh ini begitu kuat sehingga rasanya tidak akan berhenti bahkan setelah membunuh semua orang di dunia ini, dan melesat melewati Eugene sebelum bergegas ke Christina. Christina bukanlah seorang ksatria atau prajurit. Setelah diinstruksikan secara pribadi oleh Raphael, dia memang memiliki tingkat kemampuan tempur tertentu, tetapi perannya sebagai klerik berarti dia adalah seseorang yang membantu para ksatria dan prajurit dari belakang. Namun, kenyataannya adalah, bahkan jika dia adalah seorang ksatria atau pejuang yang luar biasa, dia masih tidak akan bisa bereaksi tepat waktu terhadap situasi yang dia hadapi ini. Dikejutkan oleh gelombang kebingungan dan kesusahan, tubuh Christina membeku kaku. Bukan hanya Christina, bahkan Anise, yang juga berbagi tubuhnya, tercengang dan bingung ketika dia melihat hal yang sama seperti Christina. Kemarahan dan niat membunuh sosok itu diarahkan ke leher Christina. Tangannya, yang diayunkan seperti pisau, hendak merobek tenggorokan Christina, tetapi saat itu, Eugene nyaris tidak berhasil campur tangan. Dentang. Tabrakan itu terjadi tepat di depan Christina. Alih-alih menarik Christina pergi untuk melindunginya, Eugene buru-buru mendorongnya ke belakang. Ah! Saat dia terhuyung mundur, Christina menjerit sedikit terlambat. Seandainya Eugene sedikit terlambat dengan intervensinya, tangan itu akan merobek tenggorokan Christina. Eugene memelototi tangan yang baru saja dia tangkap. Tangan yang dipegangnya sangat dingin sehingga sepertinya bukan manusia. Eugene merasa seperti sedang memegang balok es. Jadi itulah mengapa sosok itu tampak akrab. Tangan ini memiliki kapalan dari pekerjaan kasar yang telah dilakukannya. Jari-jarinya tebal dan diikat, dan punggung tangan itu saling silang dengan segala macam bekas luka. Aku pernah mendengar bahwa dia terlihat mirip, kata pemilik tangan itu tanpa memandang Eugene, yang menghalangi jalannya ke depan. Matanya yang tajam, di wajah yang telah dipelintir menjadi seringai, tertuju pada Christina, yang berdiri di belakang Eugene dengan tangan tergenggam di mulutnya. Tapi mereka sangat mirip sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan diriku padanya. Anda Christina Rogeris, bukan? Bisakah kamu benar-benar menjadi dia? Eugene melihat seringai bengkok di wajah sosok itu. Dia memperhatikan mata ganas, bekas luka yang membentang diagonal di wajah, dan satu lagi yang memotong pangkal hidungnya. Ada juga beberapa bekas luka kecil lainnya. Kemudian muncul mata yang dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian pria itu, senyumnya yang bengkok, poninya yang lusuh, dan rambutnya di belakang yang diikat dengan santai menjadi kuncir kuda karena terlalu menjengkelkan untuk dirawat. Tapi itu tidak masuk akal. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu seharusnya tidak mungkin. Sudah 300 tahun. Lagi pula itu 300 tahun penuh. Tapi sekarang, setelah 300 tahun berlalu, bagaimana mungkin Anda, Christina Rogeris, orang suci di era ini, memiliki wajah itu? Mengapa wajahmu begitu mirip Adas manis, wanita jalang yang pantas dicabik-cabik berulang kali? Kata pria itu sambil menggeram. Eugene dan Anise sangat akrab dengan wajah pria ini. Christina, yang telah melihat ingatan Anise, juga mengenali wajahnya. Penampilan mantan rekan Siena telah dicatat di perpustakaan kerajaan Arot di Akron, di lantai paling atas, di dalam Aula Siena. Mer, yang telah ditempatkan di sana sebagai familiar Siena, dan Lovelian, Melkit, dan Balzac, yang semuanya adalah Tower Master, juga mengenali milik siapa wajah itu. Bahkan Qian, yang telah melihat patung pria yang sekarang didirikan di perkebunan utama Leonhard, mengenali siapa pria ini. Mungkinkah kau benar-benar Anise? Death Knight yang telah dibangkitkan dari mayat Hamel bertanya sambil tertawa. Setelah menyadari siapa ini, Anise berteriak dari dalam kepala Christina, The Death Knight. Dia telah mendengar cerita dari Eugene beberapa waktu lalu. Namun, sekarang Anise melihatnya secara langsung, dia tidak bisa menahan tangisan seperti itu. Death Knight ini yang telah dibangkitkan dari mayat, 300 tahun yang lalu, Anise telah melihat undead seperti itu yang tak terhitung jumlahnya. Perang pada zaman itu begitu mengerikan karena bahkan kematian tidak dapat menjamin istirahat abadi seseorang.
Banyak ksatria dan prajurit yang telah kehilangan semua harapan kemenangan dan takut mati telah menjual martabat dan jiwa mereka kepada penyihir hitam dan demon fog. Mereka yang memiliki keterampilan yang lebih buruk telah menjadi undead rendahan begitu mereka mati, sementara mereka yang telah terkenal di depan umum sebagai individu yang kuat menjadi Death Knight setelah mereka meninggal. Death Knight dibuat dengan membangkitkan tubuh yang sudah meninggal menggunakan ilmu hitam dan mengikat jiwa, yang dipanggil untuk meninggalkan dunia ini, kembali ke tubuh. Anise telah mendengar bahwa Death Knight telah diciptakan dari mayat Hamel. Namun, karena jiwa Hamel telah bereinkarnasi dan berada di sini dalam tubuh yang berbeda, siapa sebenarnya jiwa yang telah ditanamkan ke dalam tubuh Death Knight ini? Kamu, Eugene meremas saat dia mencoba menelan kembali rasa mualnya. Dia sudah melihat Death Knight yang terbuat dari mayatnya sendiri beberapa tahun yang lalu, jadi lebih mudah untuk mendapatkan kembali ketenangannya kali ini, siapa kamu? Death Knight Eugene yang bertemu pada waktu itu telah mengklaim dirinya sebagai Hamel bodoh, tetapi itu sebenarnya tiruan yang tidak sempurna yang telah dibuat setelah menetap di jiwa licantrope yang tidak diketahui. Meskipun setidaknya mampu meniru sebagian ingatan otot yang tersisa di tubuh Hamel, itu sebenarnya adalah makhluk yang sama sekali berbeda dengan tidak ada kepribadian Hamel dari kehidupan sebelumnya. Hamel Dinas, jawab Death Knight. Tampaknya Death Knight kali ini tidak akan memperkenalkan dirinya sebagai stupid Hamel. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya dari Christina untuk menatap Eugene, yang berdiri di depannya. Rambut abu-abu itu, mata emas itu, kau terlihat seperti anak perempuan jalang Vermouth, gumam Death Knight. Saya harus mengatakan, sangat menakjubkan masih melihat pemandangan seperti itu, bahkan setelah 300 tahun. Bajingan itu benar-benar melahirkan anak-anak anjing seperti wanita jalang yang sebenarnya, tapi bagaimana semua bocah yang dia hasilkan berhasil mewarisi rambut abu-abu dan mata emasnya. Mual Eugene semakin dalam. Meskipun dia benar-benar tidak mau mengakui fakta ini, tidak seperti Death Knight dari terakhir kali, Death Knight yang ada di depannya sekarang, dia benar-benar berhasil meniru Hamel dengan sangat baik. Jadi, namamu adalah Eugene Leonhardt, benar. Orang yang, seperti Vermouth, diakui oleh pedang suci. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku melihatmu, aku telah mendengar sedikit tentangmu dari tuanku, Death Knight mengungkapkan. Tuannya. Aku pernah mendengar bahwa kamu cukup kuat. Lanjut Death Knight. Dunia bahkan telah memanggilmu kedatangan kedua Vermouth. Tahukah kamu apa yang pertama kali aku pikirkan ketika aku hidup kembali seperti ini? Kepal. Tangan Death Knight tertekuk. Tangannya, yang sekeras dan sedingin balok es, mulai memberikan tekanan berat pada tangan Eugene sendiri. Aku memutuskan bahwa aku perlu menghapus semua benih yang ditinggalkan oleh itu, Vermouth, desis Death Knight. Lalu datanglah Molon, yang, secara mengejutkan baginya, pergi ke depan dan mendirikan kerajaannya sendiri. Aku akan membasmi keluarga kerajaan bodoh itu juga. Tekanan yang meningkat mulai mendorong tangan Eugene ke belakang. Dengan setiap kutukan jahat yang diludahi Death Knight, ekspresi wajah Eugene perlahan menghilang. Satu demi satu, dengan setiap kata yang diucapkannya, kemarahan dan niat membunuh Death Knight tampaknya terus tumbuh saat berusaha menelan Eugene. Yang sedikit disayangkan adalah Anise dan Sienna tidak melahirkan anak nakal, desah Death Knight. Aku tidak tahu tentang Anise, tapi aku berpikir pasti bahwa Sienna akan meninggalkan sesuatu. Eugene tidak dikonsumsi oleh tekanan, bahkan dalam menghadapi kemarahan dan niat membunuh Death Knight, dia berhasil bertahan. Sekarang, wajahnya tidak memiliki jejak emosi atau ekspresi sedikit pun yang tersisa di atasnya. Death Knight tiba-tiba teringat sesuatu, kalau dipikir-pikir, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah pewaris Sienna, kan? Apakah Anda kebetulan tahu sesuatu tentang dia? Sienna, wanita jalang aneh itu, diam-diam memanfaatkanku, satu. Hei, bibir Eugene akhirnya terbuka. Tangan yang menghalangi Death Knight sendiri tidak lagi didorong mundur. Karena semua emosi sepertinya menghilang dari mereka, cahaya menakutkan mulai bersinar di mata Eugene. Jangan berani-berani mengatakan sepatah kata pun, desis Eugene. Eugene tidak menyemburkan kutukan apapun pada Death Knight. Dia merasa seperti napasnya tersangkut di dadanya, dan itu menyakitkan bahkan untuk mencoba dan mengatakan apapun. Rasanya seperti pisau telah bersarang di tenggorokannya. Kepalanya terbakar seolah-olah telah dicelupkan ke dalam api neraka, dan jeritan bernada tinggi terngiang-ngiang di telinganya. Adapun dada dan hatinya, Eugene menolak untuk memikirkannya lagi. Menghela napas, Eugene menurunkan tangan yang diangkat di blok di depannya. Klang! Saat Eugene menurunkan tangannya, tinjunya yang lain dikirim terbang ke depan. Death Knight segera bereaksi dan memblokir tinju Eugene dengan tangannya sendiri, tetapi seluruh tubuhnya masih terlempar ke belakang oleh pukulan itu. Tinju Eugene yang terulur kesemutan. Sambil menggoyangkan pergelangan tangannya dengan ringan, Eugene berbaris ke depan. Tapi Eugene bukan satu-satunya yang marah setelah mendengar apa yang dikatakan Death Knight. Christina meraih rosarionya saat dia berteriak, Tuan Eugene. Pada titik tertentu, Lovelian, yang telah dipaksa untuk mendengarkan penghinaan seperti itu yang ditujukan terhadap Grandmaster-nya, juga telah menarik tongkatnya dan memegangnya di tangannya. Melkit dan Balzac juga sedang menyelesaikan persiapan mereka sendiri untuk menyerang Death Knight, dan bahkan Qian telah menghunus pedangnya. Tolong jauhi ini, Eugene menggeram tanpa berbalik untuk melihat mereka.
Yujin tidak ingin mencoba dan memahami apa yang dimaksud Death Knight dengan kata-kata yang baru saja dia katakan, dia juga tidak punya niat untuk membalasnya. Pertarungan ini, tidak, mengeksekusi bajingan ini, adalah sesuatu yang perlu dilakukan Yujin sendiri. Bagaimanapun, tubuh itu pernah menjadi milik Yujin di masa lalu. Dia tidak tahu jiwa siapa yang sekarang tinggal di mayatnya yang telah dibesarkan sebagai Death Knight, tapi orang itu, dia benar-benar berbicara tentang dirinya sendiri seolah-olah dia adalah Hamel. Namun meskipun dia menyebut dirinya sebagai Hamel, dia mengatakan hal-hal yang Hamel yang asli tidak akan pernah katakan. Tapi mengapa? Melihat kepribadiannya, persona Death Knight tampaknya merupakan proyeksi dari ingatan tubuh, jadi mengapa ia mengatakan hal-hal seperti itu? Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Yujin tidak repot-repot mengajukan pertanyaan. Kemarahan dan niat membunuhnya sendiri lebih kuat daripada keinginan untuk melihat pertanyaan-pertanyaan ini. Yujin tidak lagi tanpa ekspresi atau tanpa emosi. Matanya bersinar seperti binatang gila, dan niat membunuh tanpa pandang bulu melonjak keluar dari tubuhnya. Hoh, Death Knight, yang telah didorong mundur cukup jauh, bergumam kaget saat dia menjabat tangannya. Meskipun dia tidak memiliki banyak ruang untuk akselerasi, tinju Yujin cukup berat. Dan sekarang lihat apa yang dilakukan Yujin. Mungkinkah seorang anak yang lahir di era damai seperti ini benar-benar sekejam Yujin saat ini? Kamu tidak seperti anak-anak nakal lainnya yang lahir akhir-akhir ini, kata Death Knight sambil tertawa kecil sambil mengepalkan dan mengepalkan tinjunya. Karena Leonhardt dan Tower Master dari Arrow telah ikut campur, tolong cegat mereka. Itu adalah permintaan yang diterima Death Knight dari Edmond. Ibu kota suku Kochila, yang merupakan tempat Death Knight dan Edmond berada pada waktu itu, jauh dari sini, tetapi karena ini adalah situs di mana vena bumi telah dipelintir, Kochila telah menyimpan catatan koordinat ini. Selama dia memiliki koordinat, Edmond bisa mengirim Death Knight ke sini, karena itu bisa dianggap sebagai jenis panggilan undet. Death Knight, yang terbakar dengan kebencian dan keinginan untuk membalas dendam, tidak menolak permintaan Edmond. Karena dia percaya bahwa dia sendiri adalah Hamel, Death Knight memiliki keinginan untuk membalas dendam pada semua orang yang telah mengkhianatinya. Dan itu termasuk keturunan Vermouth, klan Leonhardt. Kehadiran mereka di sini saja sudah cukup untuk membangkitkan kehausan Death Knight akan darah, tapi kemudian dia telah melihat Sein di era ini, yang sangat mirip dengan ular menjijikkan Anise. Death Knight menjilat bibir bawahnya saat dia meraih gagang pedang di pinggangnya. Bocah ini dari klan Leonhardt. Mungkin baru saja menjadi dewasa, tetapi dia sudah disebut kedatangan kedua Vermouth. Death Knight masih bisa dengan jelas mengingat kenangan dari saat dia masih hidup. Meskipun Vermouth juga baru saja dewasa ketika mereka berdua pertama kali bertemu, pahlawan itu sudah memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga sulit untuk mempercayai usianya yang jelas. Death Knight membenci Vermouth karena telah mengkhianatinya dan menikamnya dari belakang dengan pedangnya. Namun, selain itu, dia masih tidak bisa tidak mengenali kekuatan Vermouth. Jadi, untuk Eugene Leonhardt ini, Death Knight ingin memeriksa sendiri apakah orang ini pantas disebut kedatangan kedua Vermouth. Dan dia juga ingin mengambil nyawa orang yang sedang dihujani pujian seperti itu dengan tangannya sendiri. Death Knight menghunus pedangnya. Ketika Eugene mengatakan kepada yang lain untuk tidak ikut campur, emosi yang terkandung dalam kata-kata itu begitu haus darah dan mengerikan sehingga semua orang tetap berdiri di tempat mereka berada, menatap punggung Eugene. Tentu saja, tidak satupun dari mereka membiarkan diri mereka rileks sepenuhnya. Semua orang siap memberi Eugene dukungan jika terjadi keadaan darurat. Eugene tidak melihat ke belakang. Dia terus berjalan-jalan daripada berlari. Saat dia perlahan mendekati Death Knight, Eugene juga menyelipkan tangan ke jubahnya. Ujung jari Eugene menyapu gagang senjata yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Mereka membaca sekilas Demon Spear Luentos. Mereka meluncur di atas Annihilation Hammer Jigolat. Mereka menyapu pedang pemakan Asfel, Thunderbolt Pernoa, dan tombak naga Harbos. Tangan Eugene melayang di atas pedang suci alter selama beberapa saat, tetapi akhirnya, itu ditarik ke senjata lain. Saat ujung jari Eugene hendak membungkus gagang pedang cahaya bulan, tepat pada saat itu, Winit bergerak atas kemauannya sendiri dan mendorong dirinya ke tangan Eugene. Hamel, tangisan terdengar di dalam kepala Eugene. Di hadapan ekspresi tempes tentang kemarahannya yang murni dan tulus, bibir Eugene melengkung menjadi senyuman. Baiklah kalau begitu, Eugene setuju. Jari-jarinya melilit gagang Winit. Saat bila biru keperakannya ditarik dari jubahnya, embusan angin yang dipanggil oleh pedang atas kemauannya sendiri membuat rambut Eugene dan ujung jubahnya berkibar. Eugene diam-diam bergumam, jika itu kamu, maka kamu seharusnya memiliki ide yang cukup bagus tentang apa yang aku rasakan saat ini. Embusan angin besar mulai membasuh punggung Eugene. Melalui badai dahsyat ini, Tempest mengeluarkan raungan kemarahannya sendiri. Eugene mengangkat Winit tinggi-tinggi dan memelototi Death Knight. Winit, Tempest, kamu juga ada dalam daftar orang yang ingin aku bunuh. Death Knight mengeluarkan raungannya sendiri saat dia membalas senyum Eugene. Mencekik. Saat pedang Death Knight ditarik dari sarungnya, api hitam melilit bilahnya. Saat aura seperti api di sekitar pedang ini terus membengkak hingga ukuran besar, itu adalah kekuatan gelap, bukan mana, yang memicu pertumbuhan ini. Sambil terus memperluas kekuatan pedangnya yang tidak menyenangkan dan berwarna gelap, Death Knight menyerang Eugene.
Api ungu menelan tubuh Yujin. Percikan api yang terbang keluar darinya tampak seperti surai singa. Klang! Kekuatan gelap bertabrakan dengan api ini. Badai angin menyapu punggung Yujin. Death Knight mengayunkan pedangnya pada badai ini yang seharusnya tidak bisa dia potong, dan tebasan yang memotong itu langsung merobek badai angin. Hamel, teriak Tempest. Benda ini tidak memiliki jiwa manusia. Itu hanya monster yang dibuat dengan mencampurkan jiwa-jiwa binatang iblis. Kedengarannya benar, gumam Yujin pada dirinya sendiri dari dalam badai yang terkoyak. Yujin yakin akan kata-kata Tempest dengan permainan pedang yang baru saja ditampilkan Death Knight. Death Knight yang telah diciptakan menggunakan jiwa licantrope belum mampu mereproduksi ilmu pedang Hamel. Namun, Death Knight saat ini mampu mereproduksi ilmu pedangnya dengan sempurna. Di antara varietas binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, Doppelganger adalah satu-satunya yang bisa dengan sempurna mereproduksi gerakan lawan mereka. Namun, pada akhirnya, keterampilan menyalin mereka hanya pada tingkat meniru apa yang bisa dilihat. Mereka tidak dapat menyalin apa yang ada di bawah permukaan. Namun Death Knight ini bahkan mampu menciptakan kembali Asura Rampage-nya dengan sempurna. Sepertinya mereka berhasil mereproduksi dengan sempurna kenangan yang tersisa di dalam mayatku dengan memperkuat mimikri Doppelganger. Tapi siapa yang membuat Death Knight versi ini? Apakah Amelia Merwin? Apakah wanita jalang sialan itu meninggalkan gurunya dan datang ke hutan hujan ini? Death Knight telah mengatakan sesuatu tentang gurunya. Jadi dia mungkin berbicara tentang Amelia. Tapi setelah benar-benar mereproduksi ingatannya, apakah Death Knight ini benar-benar memutuskan untuk mengambil penyihir hitam sebagai tuan mereka? Anak jalang ini berani, Again menggeram sambil memutar winit di tangannya. Bam! Yujin memblokir kekuatan pedang yang menebas tubuhnya. Kemudian, tanpa didorong mundur, Yujin malah mengarahkan pedangnya ke depan. Begitu dua tebasan mereka bertabrakan, pedang Yujin menenun di sekitar pedang Death Knight dan menyelinap lewat. Saat muncul untuk mengikuti aliran kekuatan, winit didorong ke dalam celah. Namun Death Knight juga menolak untuk didorong mundur. Sambil menangkis setiap tebasan menyelidik yang datang padanya, dia dengan hati-hati memperhatikan gerakan Yujin. Dia memperhatikan bahwa posisi kaki Yujin terus berubah. Sepertinya lawannya juga pandai menggeser berat badannya. Mampu menembakkan tebasan dari postur di mana Anda biasanya tidak akan bisa mengayunkan pedang memungkinkan Yujin menciptakan banyak peluang untuk menyerang. Ada apa dengan ini? Pikir Death Knight dengan kedutan alisnya. Dia mengakui bahwa Eugenius pantas disebut kedatangan kedua Fairmouth. Namun, dia bisa merasakan rasa ketidaksesuaian yang kuat datang dari teknik pedang Yujin. Mereka tidak hanya pada tingkat yang sangat baik. Mereka sepertinya sudah mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan yang bahkan sebanding dengan skill Death Knight sendiri, yang dia warisi dari Hamel. Tapi bagaimana? Dia telah mendengar semua tentang klan Leonhardt dari pengkhianat keluarga mereka, Hector Leonhardt. Dia telah diberitahu bahwa di antara Knights of the Black Lion, Ordok Satria yang diciptakan Fairmouth, ada seseorang yang mewarisi teknik rahasia Hamel. Eugene Leonhardt juga berhasil menemukan makam Hamel dan mengaku mewarisi teknik rahasia Hamel dari sana. Tapi itu hanya membuat Death Knight semakin ingin membunuh Eugene. Beraninya Fairmouth yang menjijikkan mencuri apa yang dia sendiri gagal tinggalkan dan bahkan berani mengajarkannya kepada keturunannya. Tidak peduli apa masalahnya, untuk berpikir bahwa dia benar-benar dapat menggunakan keahlianku di level ini. Tanpa belajar dari saya secara pribadi. Tidak, mungkinkah itu hanya karena Fairmouth berhasil mewariskan mereka dengan baik? Meskipun Death Knight sudah menebak alasan yang masuk akal untuk ilmu pedang Yujin, rasa ketidaksesuaian menolak untuk menghilang. Ilmu pedang Yujin tidak hanya pada tingkat menerima warisannya. Rasanya seperti melihat ke cermin. Sebuah cermin. Pikiran seperti itu hanya membuat kebencian Death Knight tumbuh lebih kuat. Untuk berpikir bahwa itu Yujin masih berani meniru seseorang ketika berdiri tepat di depan mereka. Meskipun Death Knight sudah melangkah lebih jauh dengan mengakui bahwa dia adalah Hamel. Agar Yujin masih bersikeras menggunakan ilmu pedang Hamel bahkan dengan itu. Gur. Seharusnya ada batasan seberapa banyak kau bisa menghina seseorang, Death Knight meludah dengan gigi terkatup, cemberut bengkok di wajahnya. Mari kita lihat apakah dia bisa terus meniruku, pikir Death Knight. Pedang Death Knight bergetar, kekuatan gelapnya yang meluap mulai mengembun dan melekat pada pedangnya. Ilmu pedang Hamel tidak memiliki bentuk yang jelas. Meskipun ada aliran panduan untuk itu, untuk menggunakan gaya pedangnya, Anda perlu tahu bagaimana membuat perubahan saat dibutuhkan. Death Knight saat ini membuat perubahan seperti itu pada permainan pedangnya. Pedang di tangannya telah menjadi pedang pembunuh yang dirancang semata-mata demi mengeksekusi Yujin. Semua kekuatannya diringkas menjadi satu tebasan. Sama seperti Yujin telah meminjam kekuatan badai, Death Knight memperkuat kekuatan tebasannya dengan kekuatan gelapnya sendiri. Namun jika itu hanya kekuatan gelap saja, usahanya mungkin hanya menambah dorongan kuat, tetapi Death Knight tidak menggunakan sembarang kekuatan gelap biasa. Death Knight memanfaatkan kekuatan gelap yang memperkuat mayatnya sendiri. Dengan memusatkan kekuatan gelap itu ke satu tempat, Death Knight bisa menghasilkan kekuatan eksplosif. Berderak. Petir mulai bercampur dengan api yang mengelilingi Yujin. Saat tebasan terkonsentrasi Death Knight akan dilepaskan ke Yujin, pedang Yujin, yang dipercepat oleh petir, menembus pusat tebasan Dark Knight.
Apa-apaan ini? Death Knight tersentak. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Jika Death Knight bersikeras menerima pukulan itu, satu sisi dadanya akan tertembus. Sebagai mayat yang dibangkitkan, tubuhnya tidak akan mati bahkan jika dadanya ditusuk. Tetapi Death Knight, setelah mempertahankan semua kenangan dari kehidupan sebelumnya, tidak bisa membiarkan dirinya ditusuk oleh pedang itu. Dia tidak berniat membiarkan dirinya terluka oleh keturunan Vermouth. Death Knight merasa terpaksa bertanya, apakah kamu benar-benar keturunan Vermouth? Pedang Yujin dan bagaimana dia dengan sempurna memahami di mana Death Knight mengayunkan pedangnya, apa yang dia bidik, dan bagaimana dia bermaksud menyerang, Death Knight tidak bisa mengerti bagaimana Yujin bisa mengetahui semua ini, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Yujin tidak menanggapi pertanyaan itu. Sebaliknya, pedangnya dan badai menari bersama sekali lagi. Catatan translator. 1. Kalau ini tidak tampak jelas, Hamel palsu mengacu pada pengakuan palsu dalam dongeng.